warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan saya sajikan, masih ada terlebih dahulu pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif Membaca. seperti membaca. Setuju membaca. Setuju? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Oke. Itu sebelum saya paparkan materi, kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada beberapa yang harus saya sampaikan, yaitu perubahan paradigma belajar, kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, posisi kontrol atau restitusi, yang keenam, keyakinan kelas. Kalau yang dulu itu namanya kesepakatan kelas, mulai dari angkatan 6 itu berubah menjadi keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, berikut ini saya akan memberikan paparan sedikit. Jadi perubahan paradigma. Di sini contohnya adalah ketika ada dua anak atau dua siswa atau dua orang ya. Di sini satu itu tangannya mengepal. Mengepalnya di dalamnya ada suatu secarik kertas yang tulisannya itu tentang apa yang berharga pada dirinya. Contohnya, misalnya Bu Isti ya, Bu Isti jajar dengan Putri. Di situ satu, Bu Isti itu mengepal sesuatu yang sangat berharga. Ya, misalnya sangat berharga, misalnya duit ya. Kemudian yang kedua, Putri, orang kedua akan mencoba dengan sekuat tenaga meminta untuk membuka. Ya, dengan cara membujuk atau diancam Bu Isti apa diitik-itik atau dirayu atau disuap, kok tak jajan misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya, kita merubah paradigma teori kontrol. Teori kontrol di sini itu merupakan ilusi. Jadi kita itu punya ilusi sebagai seorang guru. Ilusinya yang pertama, misalnya mengontrol murid. Ilusi yang kedua, misalnya kritik dan membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, coba nanti kita masuk ke Bapak Ibu posisinya pada guru yang mana? Posisi gurunya ini bukan ngetes tapi kita introspeksi diri. Jadi sebenarnya kita harus banyak merubah. Disiplin positif di sini banyak sekali. Intinya nanti kita harus mengetahui posisi kontrol diri sendiri. Nah, dalam mengatasi masalah, kita harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan si anak itu seperti apa. Kemudian dalam menghadapi masalah, kita tidak boleh menghukum atau berupa konsekuensi, tetapi kita masuk ke dalam restitusi namanya. Nah, nanti kita bahas di situ. Jadi menyelesaikan masalah seperti apa. Jadi selama ini saya posisinya di mana ya?
Kemudian ada lagi yang harus dibahas, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu semua, ada yang wali kelas, ada yang tidak. Nah, keyakinan kelas bisa digunakan sebagai wali kelas juga bisa, guru mapel juga bisa. Otomatis misalnya di sini saya mapel kimia, tentu tidak sama dengan Bu Ana yang mapel sejarah, mapel bahasa Jawa. Berbeda dengan Rifah yang mapel sejarah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Harusnya ini tim di sini banyak yang masuk ke sini, cuman ada jam semua. Disiplin itu dalam bahasa Latin adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun ya, kita itu biasanya ngomong tentang disiplin itu mengartikan bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau bilang disiplin, mesti kita mikirnya sesuatu yang harus patuh, harus taat, seperti itu. Selanjutnya, di sini budaya positif yang harus kita terapkan itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, itu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Kemudian yang keenam, bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi internal itu adalah tujuan dari kita, yaitu disiplin positif. Contoh dari motivasi eksternal biasanya untuk menghindari suatu hukuman. Jadi anak kita melakukan sesuatu, bajunya keluarkan agar tidak mendapatkan hukuman, bagaimana bajunya dimasukkan. Nah, itu berarti motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang selanjutnya adalah mendapatkan imbalan. Nah, ternyata imbalan itu motivasi eksternal, bukan internal. Nah, bagaimana dengan motivasi internal dari tujuan disiplin positif adalah menghargai diri sendiri. Ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi harus sadar diri, bukan sadar posisi. Ya, sadar diri. Selanjutnya, merdeka di sini diartikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan terpaksa begitu. Di sini tadi, anak melakukan sesuatu perbuatan yang salah, ya, ternyata punya alasan. Alasannya itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata banyak sekali anak kita yang sebenarnya butuh kasih sayang. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu kalau di sini kita kan siswa ya, jadi penguasaan, pengen menguasai kelas, pengen menjadi the power of kelas itu. Kemudian yang ketiga kebebasan. Ternyata mereka butuh kebebasan. Bebas di sini harus tahu koridor-koridornya. Maka kita sebagai bapak ibu guru adalah pengerem dari kebebasan mereka. Yang keempat yaitu kesenangan. Kemudian utama kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu intinya ini sebenarnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ya, kita introspeksi diri, nggak usah disebutkan juga nggak apa-apa. Nggak usah disebutkan nggak apa-apa. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu itu sebenarnya posisinya di mana? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Coba kita
kita lihat satu persatu. Yang sebagai penghukum, contohnya itu menghardik. Jadi kata-katanya menghardik, menunjuk-nunjuk. Kata-katanya menyakitkan atau menyindir, itu adalah contoh dari penghukum. Nah, misalnya berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah contoh dari guru penghukum. Kemudian hasilnya apa? Ternyata hasilnya itu tidak bagus, Bapak Ibu. Jadi sikap memberontak dan menyalahkan orang lain. Bahkan anak bisa berbohong. Jadi berbohong, kita tuh ngomong ini, ternyata dia itu hanya bohong. Kenapa? Biar tidak mendapatkan hukuman. Jadi murid sampai berpikir, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah tipe guru yang penghukum, posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Guru di sini itu berceramah dan mengatakan seharusnya ini, ibu kecewa, ibu ini. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu ini seperti itu. Nah, itu adalah akhirnya siswa menjadi merasa bersalah. Hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan dan juga berbohong atau menyangka, enggak Bu, itu bukan saya, misalnya seperti itu. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini biasanya kita sebagai guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu sebagai teman. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bilang seperti ini, seperti itu. Nah, itu adalah sebagai teman. Akhirnya murid kan mikirnya, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, itu gambaran muridnya. Nah, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini kita biasanya hitung berapa kali kamu terlambat. Nah, apa peraturannya? Mungkin seperti itu. Nah, itu adalah guru yang pemantau. Nah, ini Bapak Ibu, yang terakhir adalah posisi kontrol yang manajer. Susah, ya. Susah tapi memang harus kita jalani karena anak zaman sekarang itu berbeda dengan zamannya kita, Bapak Ibu. Ya. Sama, dulu kalau dihukum ini bisa manut, tetapi kalau zaman sekarang anaknya berbeda. Contoh di sini, guru sebagai manajer itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada di saya sudah menyimpan tugas saya di YouTube, hanya tidak bisa publish. Nanti kalau publish besoknya saja, kalau tugas itu sudah dikoreksi. Ada beberapa tugas yang menyangkut sebenarnya guru seperti ini. Susah memang, susah sekali ya. Susah sekali kalau kita nggak bersama-sama itu tidak mungkin akan terjadi. Jadi angel gitu. Ya, di sini posisi manajer, jadi ketika ada sesuatu itu mengajukan pertanyaan dulu. Pertanyaannya itu sesuai dengan keyakinan yang sudah diterapkan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan. Contohnya nanti misalnya kita menangani murid yang terlambat. Nanti saya ada videonya, contohnya. Nanti ada, kemarin siswanya ada Irzan dan Cynthia ini. Kemudian kalau posisi kontrolnya sebagai manajer, maka kita akan menguatkan pribadi. Jadi menguatkan pribadinya masing-masing, ya. Menguatkan pribadi siswa tersebut. Jadi tidak kita hanya menjustis siswa, tetapi kita memberikan solusi. Contohnya nanti terlambat, kenapa? Lanjut, mari kita diskusikan. Coba kita diskusikan. Ada pernyataan-pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah, ya? Ya. Membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti
Menjustice berarti sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Terus ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Berarti tadi sebagai teman. Teman. Coba nanti kita lihat jawabannya benar atau salah. Kemudian apakah kamu akan mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti penghargaan ya, penghargaan. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer yang kita perlukan. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai justice berarti penghukum. Nah, nih. Ya, jadi seperti itu. Kata-kata itu ternyata juga bisa menyakitkan anak. Ya, nanti Bapak Ibu guru yang selanjutnya guru penggerak nanti mungkin lebih slowly dalam menghadapi anak ketika Bapak Ibu sudah masuk ke situ. Nanti yang belum ikut guru penggerak, pengurus penggerak 10 siap Bu Isti, Bu Trizul, Bu Una siap ikut untuk mendaftar. Jadi begini, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selama ini kita menganggap bahwa memberikan konsekuensi itu bagus. Ternyata tidak bagus-bagus amat. Tidak bagus-bagus amat, ternyata ada solusi lagi untuk anak zaman sekarang. Jadi bukan menghukum atau memberikan konsekuensi, tetapi ada yang lebih bagus namanya restitusi. Sebelum masuk ke restitusi, saya sampaikan dulu untuk perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan suatu paksaan. Kalau konsekuensi merupakan stimulus, ya. Stimulus mencari solusi anak tersebut. Tetapi kita yang memberikan konsekuensinya, anggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Di sini hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, nanti berbohong seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk patuh karena ada konsekuensinya. Hukuman membuat suatu menjadi marah, rasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan. Ya, kalau kita menghukum di depan itu kan dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Padahal tadi kebutuhan manusia itu adalah ingin dihargai. Di sini konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, asing untuk sementara. Itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kita lihat tindakan guru, tentu saja saya pernah mengalami, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, tadi ke sekolah gitu misalnya. Nah itu merupakan bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir, itu juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah itu juga sama, itu merupakan hukuman. Nah, mengganti kertas yang sudah dicoret-coret, misalnya ada yang usil atau yang nakal. Nah itu adalah konsekuensi karena mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket banyak 2 kali untuk pelajaran PJOK. Karena pelajaran olahraga maka bukan hukuman tetapi di situ konsekuensi. Nah, di sini kita harus merubah paradigma kita Bapak Ibu.
Jadi kita tidak boleh menghukum murid, kita tidak boleh memberikan konsekuensi, yang betul adalah memberikan suatu restitusi. Ya. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi zaman sekarang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Jadi di sini selama ini, terutama saya pribadi sebelum mengikuti program ini itu masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Jadi ketika menghadapi masalah itu harusnya yang kita gunakan adalah restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Kenapa? Ternyata berdasarkan analisis yang dihasilkan, siswa-siswi yang mendapatkan hukuman ternyata tidak menjadi lebih baik. Jadi ketika sudah dihitung dia bolosnya berapa kali, kemudian sudah tidak berangkat berapa kali, itu kita jangan hukuman, tetapi namanya restitusi, mencari solusi. Ternyata banyak sekali masalah yang dihadapi. Jadi satu persatu kita selesaikan. Nah, teman-teman kita kan banyak, ada 52 orang, tidak harus guru Bapak Ibu tenaga pendidikan juga bisa. Sebenarnya ada masalah apa itu disampaikan. Setiap anak itu pasti punya masalah. Jadi mereka melakukan sesuatu itu pasti ada masalah. Nah, di sini identitas dari hukuman itu bersifat negatif. Kalau konsekuensi itu bersifat netral. Kemudian kalau restitusi itu positif. Kenapa restitusi positif? Karena restitusi di sini anak digali solusi kamu apa. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tetapi siswa sendiri yang melakukan pelanggaran itu memberikan solusi biar tidak melanggar. Itu bagaimana? Jadi kita yang menawarkan, bukan kita menjustis butuh ini, seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya yang kita bahas adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sudah ada videonya, cuma belum saya edit. Nanti insya Allah saya edit. Jadi kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai yang disetujui serta disepakati oleh seluruh pihak dalam kelompok tertentu. Keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Di sini kenapa kita tidak menggunakan peraturan kelas saja ya? Kenapa kita harus keyakinan kelas? Yang kedua, waktu dulu kita menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu adalah suatu paksaan, harus dipaksa pakai masker, harus mencuci tangan seperti itu. Kemudian sekarang kita tuh udah nggak dipaksa lagi, tapi itu kebutuhan. Kalau sakit ya udah kita pakai masker. Ya, keluar masuk kita cuci tangan. Nah itu sudah keyakinan kita diri kita sendiri, bukan suatu dipaksa. Kalau peraturan kan dipaksa. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah lah kita. Nah, datang ke sekolah jam 7. Kalau dulu kan terpaksa karena harus pinjel jam 7 ya, harus pinjel. Kalau sekarang kan itu sudah
ketentuan. Jadi sudah terkonsep kita masuk jam 7, pasti jam 7 udah sampai sini, nggak perlu harus dipaksa gitu kan, tidak. Nah itu yang perbedaan antara dari peraturan dan juga keyakinan, walaupun masih kadang terpaksa ya. Kalau lingkungan positif menjadikan budaya positif. Budaya positif itu tidak muluk-muluk Bapak Ibu, jadi kita bersikap ramah, kemudian datang bersalam-salaman, sebenarnya sudah dilakukan di sekolah kita, sudah banyak. Sholat zuhur berjamaah itu kan sudah merupakan budaya positif. Selanjutnya, untuk keyakinan kelas ya, keyakinan kelas tadi kan diturunkan dari peraturan yang sudah ada. Jadi misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab. Yang dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya seperti itu. Keyakinan kelasnya bagaimana? Menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturannya. Keyakinan kelasnya demi kesehatan. Gunakan masker. Peraturannya gunakan masker, tapi keyakinan kelasnya adalah demi kesehatan dan keselamatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang harusnya kita terapkan bersama, yaitu segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi itu adalah menyelesaikan masalah menggunakan langkah dari segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ini hanya teorinya saja, nanti kita langsung aplikasi saja. Jadi dalam menghadapi masalah, kita harus menstabilkan identitas. Contoh dari menstabilkan identitas adalah kita omongannya kita slow ya. Mungkin saya aneh kadang ya, nah saya bukan saya gitu kalau enggak suaranya seru kayak gitu. Tidak harus seperti itu. Nah, menstabilkan identitas di sini, misalnya kita menyampaikan ke anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi standar gitu, biar mereka itu datar dulu. Jadi menganggap apa yang dilakukan itu standar. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalnya seperti itu. Itu kan bocah, jadi kalau misalnya sesuatu itu adem dulu gitu. Nah, kemudian langkah kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, validasi di sini ya, kita menggali. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi segitiga restitusi itu seperti itu. Jadi kita tuh datar dulu itu. Nah, bukan zamannya anak sekarang itu seperti zaman saya di militer itu buta-buta, itu sudah nggak zamannya lagi. Terus, contoh dari validasi kebutuhan yang kedua yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi kebutuhan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi tadi kita kan sudah membuat keyakinan. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Kira-kira kamu melanggar keyakinan apa? Nah, itu yang namanya segitiga restitusi. Jadi setiap ternyata ini studi kasus, nanti monggo silakan kalau mau mempraktekkan gitu ya. Saya kemarin sempat mikir jadi guru apik ini berarti musik soal super sabar. Tidak hanya menghadapi murid, mungkin teman juga seperti itu. Identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Tadi standar gitu ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya saya, ibu juga pernah salah seperti itu. Nah, itu namanya menstabilkan. Jadi kita menslowkan dulu gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi kebutuhan, ya. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi validasi kebutuhan itu contohnya misalnya apa yang penting bagi kamu. Terus datar ya Bapak Ibu, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Mungkin kalau Bapak Ibu
asli Jawa Tengah mungkin gampang bersifat datar seperti itu. Ini kalau saya rodo angel, jadi rodo angel. Tapi mau nggak mau memang kita zamannya seperti itu, dituntut seperti itu. Ya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, itu keyakinannya ditanyakan. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi apa? Sebenarnya kita seringnya sudah melakukan, cuman kadang step-stepnya itu melihat kondisi anak kan berbeda-beda. Kadang kita menghadapi sudah emosi, ada yang anak yang bikin emosi gitu kan nggak menerapkan, tapi ada juga ternyata sebenarnya kita sudah melakukannya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah di sini saya sudah ada praktek segitiga restitusi, nanti terutama akan saya bagikan ke tim DIS karena SK-nya kayaknya belum keluar nih Pak Sus, belum ada. Nanti jadi kalau pengen ramah terhadap anak pembelajaran yang sekarang, maka kita harus mempraktekkan. Tidak harus semua, tetapi dari dirinya sendiri. Tidak harus tersorot, tidak harus tersorot tujuan apa yang dia hargai. Namun ya, kita itu biasanya ngomong tentang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau bilang disiplin mesti kita mikirnya. Selanjutnya di sini budaya positif yang harus kita terapkan itu mengarang yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi internal itu adalah tujuan dari kita, yaitu disiplin positif. Bagaimana bajunya dimasukkan? Nah, itu berarti motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang selanjutnya dari tujuan disiplin positif adalah menghargai diri sendiri. Ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi harus sadar diri, bukan sadar posisi. Ya, sadar diri. Selanjutnya, merdeka di sini diartikan menurut Ki Hajar. Di sini tadi, anak melakukan sesuatu perbuatan yang salah, ternyata punya alasan. Alasannya itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata banyak sekali anak kita yang sebenarnya butuh kasih sayang. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu kalau di sini kita kan siswa adalah pengerem dari kebebasan mereka. Yang keempat yaitu kesenangan. Kemudian utama kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu intinya ini sebenarnya. Sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ya. Coba kita lihat satu persatu. Yang sebagai penghukum, contoh. Jadi murid sampai berpikir, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah tipe guru yang penghukum, posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Guru di sini itu berceramah dan mengatakan seharusnya ini, ibu kecewa, ibu ini. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan suatu paksaan. Kalau konsekuensi merupakan stimulus, ya. Stimulus
mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Di sini hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tadi berbohong seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk patuh karena ada konsekuensinya. Hukuman membuat suatu menjadi marah, rasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan. Ya, kalau kita menghukum di depan itu kan dipermalukan, kemudian merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, ya, asing untuk sementara. Itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kita lihat tindakan guru, tentu saja saya pernah mengalami, ya, mencatat 100 kali di dalam buku, ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, tadi ke sekolah gitu misalnya. Nah, itu merupakan bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir, itu juga merupakan hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu juga sama, itu merupakan hukuman. Nah, mengganti kertas yang sudah dicoret-coret, misalnya ada yang usil atau yang nakal. Nah, itu adalah konsekuensi karena mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket banyak 2 kali untuk pelajaran PJOK, karena pelajaran olahraga maka bukan hukuman tetapi di situ konsekuensi. Nah, di sini kita harus merubah paradigma kita Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tidak boleh menghukum murid, kita tidak boleh memberikan konsekuensi, yang betul adalah memberikan suatu restitusi. Ya. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, konsekuensi, kemudian restitusi. Jadi di sini selama ini, terutama saya pribadi sebelum mengikuti program ini itu masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Jadi ketika menghadapi masalah itu harusnya yang kita gunakan adalah restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Kenapa? Ternyata berdasarkan analisis yang dihasilkan, siswa-siswi yang mendapatkan hukuman ternyata tidak menjadi lebih baik. Jadi ketika sudah dihitung dia bolosnya berapa kali, kemudian sudah tidak berangkat berapa kali, itu kita jangan hukuman, tetapi namanya restitusi, mencari solusi. Ternyata banyak sekali masalah yang dihadapi. Jadi satu persatu kita selesaikan. Nah, teman-teman kita kan banyak, ada 52 orang, kan tidak harus guru Bapak Ibu tenaga pendidikan juga bisa. Sebenarnya ada masalah apa itu disampaikan. Setiap anak itu pasti punya masalah. Jadi mereka melakukan sesuatu itu pasti ada masalahnya. Nah, di sini identitas dari hukuman itu bersifat negatif. Kalau konsekuensi itu bersifat netral, kemudian kalau restitusi itu positif. Kenapa restitusi positif? Karena restitusi di sini anak digali solusi kamu apa. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tetapi siswa sendiri yang melakukan pelanggaran itu memberikan solusi biar tidak melanggar. Itu bagaimana? Jadi kita yang menawarkan, bukan kita menjustis untuk ini, seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebenarnya sudah ada videonya, cuma belum saya edit ya. Nanti insya Allah saya edit. Jadi kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Nah, itu sudah keyakinan kita diri kita sendiri, bukan suatu dipaksa. Kalau peraturannya dipaksa. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah lah kita. Nah, datang ke sekolah jam 7. Kalau dulu kan terpaksa karena harus pinjel jam 7 ya, harus pinjel. Kalau sekarang kan itu sudah kebutuhan, jadi sudah terkonsep kita masuk jam 7. Pasti jam 7 sudah sampai sini, nggak perlu harus dipaksa gitu kan, tidak. Nah, itu yang perbedaan antara dari peraturan dan juga keyakinan. Walaupun masih kadang terpaksa ya. Budaya positif itu timbul dari keyakinan kelas. Jadi kita dari kelas kita dulu. Kalau kelasnya kita sudah ada keyakinan kelas, maka lingkungannya menjadi positif. Kalau lingkungan positif menjadikan budaya positif. Nah, budaya positif itu tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Jadi kita bersikap ramah, kemudian datang bersalam-salaman. Sebenarnya sudah dilakukan di sekolah kita, sudah banyak. Dari segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ini hanya teorinya saja, nanti kita langsung aplikasi saja. Jadi dalam menghadapi masalah, kita harus menstabilkan identitas. Contoh kesalahan. Jadi standar gitu, biar mereka itu datar dulu. Jadi menganggap apa yang dilakukan itu standar. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya seperti itu. Itu kan bocah. Jadi kalau misalnya sesuatu itu adem dulu gitu. Nah, kemudian langkah kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, validasi di sini ya, kita menggali. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi segitiga restitusi itu seperti itu. Jadi kita tuh datar dulu gitu. Nah, bukan zamannya anak sekarang itu seperti zaman saya di militer itu dibentak-bentak, itu sudah nggak zamannya lagi. Terus contoh dari validasi kebutuhan yang kedua yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, itu validasi kebutuhan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi tadi kita sudah membuat keyakinan. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Kira-kira kamu melanggar keyakinan apa? Nah, itu yang namanya segitiga restitusi. Jadi setiap ternyata ini studi kasus, nanti monggo silakan kalau mau mempraktekkan gitu ya. Saya kemarin sempat mikir jadi guru apik ini berarti siswa buat super sabar. Tidak hanya menghadapi murid, mungkin teman juga seperti itu, sama. Nah, di sini menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Tadi standar gitu ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya saya, ibu juga pernah salah seperti itu. Nah, itu namanya menstabilkan. Jadi kita men-slowkan dulu gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, karena mungkin gampang bersifat datar seperti itu. Ini kalau saya rodo angel, jadi rodo angel. Tapi mau nggak mau memang kita zamannya seperti itu, dituntut seperti itu. Ya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, itu keyakinannya ditanyakan. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu pengen menjadi apa? Sebenarnya kita seringnya sudah melakukan, cuma kadang step-stepnya itu melihat kondisi anak kan berbeda-beda. Kadang kita menghadapi sudah emosi, ada yang anak yang bikin emosi itu kan nggak menerapkan, tapi ada juga ternyata sebenarnya kita sudah melakukan.
Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, konsumsi dari Mbak Henda, silahkan dinikmati sambil saya putarkan video yang sudah dibuat oleh beberapa siswa. Terima kasih. Saya akhiri terlebih dahulu. Apa mungkin ada pertanyaan? Nanti pertanyaannya chat saja ya Bapak Ibu. Ya, karena masih ada jam, nanti tidak dimarahi waktunya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, dulu kalau dihukum ini bisa manut, tetapi kalau menyimpan tugas saya di YouTube hanya tidak bisa publish. Nanti kalau publish besoknya saja, kalau tugas itu sudah dikoreksi. Ada beberapa tugas yang menyangkut sebenarnya guru seperti ini. Susah memang, susah sekali ya. Susah sekali kalau kita nggak bersama-sama itu tidak mungkin akan terjadi. Jadi angel gitu. Ya di sini posisi manajer, jadi ketika ada sesuatu itu mengajukan pertanyaan dulu. Pertanyaannya itu sesuai dengan keyakinan yang sudah diterapkan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan. Contohnya nanti misalnya terima kasih. Begitu presentasi yang saya sambil ada sedikit konsumsi dari Mbak Henda. Silahkan dinikmati sambil saya putarkan video yang sudah dibuat oleh beberapa siswa. Terima kasih. Saya akhiri terlebih dahulu. Apa mungkin ada pertanyaan? Nanti pertanyaannya chat saja ya Bapak Ibu. Ya, karena masih ada jam, nanti tidak dimarahi waktunya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, nah, kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pernah berbuat salah. Namun, yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Oke, sebelum kita cari solusi bersama, gimana? Kamu benar-benar punya alasan kan? Kalau datang terlambat, kira-kira sesuai dengan keyakinan kita tidak? Oke, kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Oke, menurut kamu disiplinan tentu tidak? Betul sekali masukan sebagai wakil yang menjadikan sangat bermanfaat untuk sikapnya
misalkan kamu itu tidak benar hidup. Kalau begitu, menurut Mas Iryan, apa yang akan Anda lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya berani akan berusaha tidak akan Oke, baiklah Mas Iryan, kamu sudah menemukan solusinya. Nanti ibu akan menghubungi orang tua kamu, biar orang tua kamu mengingatkan kamu untuk tidak datang terlambat ke sekolah. Silakan sekarang kamu kembali ke kelas lagi. Waalaikumsalam. Nama saya Bulan dari kelas 3. Terima kasih kepada Bu Siska. Saya senang sekali karena telah diajak diskusi dengan Bu Siska dan saya dapat memecahkan masalah atas kesalahan yang telah saya buat, yaitu sering berangkat terlambat karena begadang malam hari. Dan saya berjanji tidak akan begadang dan berangkat terlambat lagi. Terima kasih Bu Siska. Cynthia, bisa mendapat laporan, katanya kamu ada kesalahan sisanya. Sajalah alasan yang marah dan kesal. Kalau bisa dari Cynthia, pasti bisa juga akan sama. Terus, apa yang Cynthia lakukan sebenarnya? Mau berbuku? Cynthia, ada alasannya kan? Wajarlah kalau Cynthia melakukan Cynthia nggak rela tiba-tiba. Maksudnya sangat menghargai tindakan Cynthia dan tidak pergi seperti mendadak Pak Islam atau menarik baju. Nah, sekarang Cynthia pikir ya, dengan tindakan terbaik yang Pak Islam, Cynthia sudah sesuai dengan keyakinan kelas keluarga. Menurut Cynthia, keyakinan kelas apa yang sudah Cynthia langgar? Nah, benar banget. Menurut Cynthia, menghormati sesama itu Cynthia. Baiklah, kalau menurut Cynthia itu betul, jadi keyakinan kelas apa yang tidak bisa melakukan pada saat kamu sedang marah ataupun kamu sedang emosi? Harus bisa. Oke, kira-kira Cynthia mau tidak menerima balik masalah itu? Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Misalkan, lalu kalau ada saya akan lakukan kelas ataupun guru yang bersangkutan dan berbicara. Oke, nah itu baru tindakan yang tepat ya. Kalian kalau ada yang lagi, kamu langsung lakukan. Jangan segan-segan, boleh berbicara, boleh pergi makan, apapun. Tetap semangat ya Cynthia, karena masalah ini sudah selesai. Cynthia silakan kembali sekolah. Ya, saya Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dilamwati, saya kelas 11 IPA 3. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Siska tentang masalah saya ini. Saya dapat mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku teman saya. Tentunya saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman saya.